miles away stands the great city of Zootopia. Ada kalanya, kedamaian bukan berarti semuanya baik-baik saja. Kadang, di balik senyum dan gedung tinggi yang berkilau, tersimpan rahasia yang lebih dalam dari sekedar dunia tanpa diskriminasi. Itulah Zootopia, kota yang dulu jadi simbol harapan. Tempat di mana predator dan mangsa belajar hidup berdampingan. Tempat di mana Judy Hopps dan Nick Wilde menulis sejarah. Seekor kelinci kecil dan seekor rubah licik yang berani membuktikan kalau siapapun bisa jadi apapun. Tapi itu dulu, sekarang sesuatu sedang berubah. Suatu malam di distrik Sahara Square, langit oranye berubah kelabu. Sebuah pawai besar, dengan poster, sorakan, dan lampu neon, mewarnai jalanan. Bukan festival, tapi unjuk rasa. Di antara lautan hewan ada suara menggema. Predator punya hak yang sama. Hentikan diskriminasi terselubung. Sejak kasus Night Howler dulu selesai, masyarakat memang damai. Tapi nggak benar-benar percaya satu sama lain. Banyak predator kehilangan pekerjaan. Dilihat dengan waspada. Dan sekarang, rasa tidak percaya itu kembali tumbuh. Dalam bentuk gerakan baru bernama The Claw. Gerakan yang katanya memperjuangkan kebenaran predator. Tapi di balik slogannya yang indah, ada sesuatu yang lebih gelap. Judy Hopps, yang kini jadi detektif senior di ZTD, berdiri di depan jendela kantornya. Di luar, sirena berkedip. Zootopia memang selalu hidup. Tapi malam itu, rasanya terlalu sunyi. Nick Wilde masuk sambil membawa 2 gelas kopi. Masih mikirin demo semalam, katanya, dengan senyum miring khasnya. Mereka bukan sekadar demonstran, Mick. Ini terorganisir malam itu. ZPD menemukan ledakan kecil di bawah gedung City Council. Kami akan membuka matamu. Zootopia tidak seadil yang kau kira. Judy dan Nick ditugaskan untuk menyelidiki kasus itu. Awalnya terlihat seperti vandalisme politik biasa. Tapi setelah mereka menemukan pola serangan yang sama di beberapa distrik, semuanya terjadi di area yang dulunya dimiliki oleh predator. Mereka sadar ini bukan kebetulan. Di satu tempat kejadian, Nick menemukan emblem berbentuk cakar logam dengan ukiran singkat. Mereka bawa emblem itu ke laboratorium. Dan hasilnya bikin bulu mereka berdiri. Logam itu bukan produksi lokal. Bahan bakunya berasal dari pabrik militer bekas di pinggiran Tundra Town. Tempat yang katanya sudah ditutup bertahun-tahun lalu. Sementara itu, Zootopia punya pemimpin baru. Seekor singa betina bernama Mayor Leona Pridewell. Pintar, karismatik, dan sangat dicintai rakyat. Dia sering tampil di layar besar, bicara tentang persatuan baru Zootopia. Tapi Judy merasa ada yang janggal. Setiap kali The Claw muncul di berita, Leona langsung tampil menenangkan warga. Terlalu cepat, terlalu siap. Nick nyeletuk, kayak udah punya naskah sebelum kejadian. Penyelidikan membawa mereka ke satu tempat yang sudah lama terlupakan. Bekas fasilitas penelitian Project Howler. Dulu tempat itu digunakan untuk membuat serum yang bikin predator mengamuk. Sekarang, reruntuhannya jadi markas gelap. Dan di sana, mereka menemukan seseorang yang tak asing, Dawn Bellwether. Domba kecil yang dulu jadi dalang konspirasi pertama. Dia sudah tua, tapi matanya masih menyala penuh kebencian. Lihat, aku bilang apa dulu kan? Dunia ini nggak bisa berubah, katanya. Tapi kali ini, Bellwether bukan dalangnya. Dia cuma bidak kecil dalam permainan yang lebih besar. Sebelum Judy sempat bertanya lebih jauh, markas itu diserang. Semuanya terbakar. Bellwether hilang. Lagi. Keesokan harinya, media menggempur Zootopia dengan kabar tentang teror predator ekstremis. The Claw disebut-sebut dalang di balik semua kekacauan. Tapi anehnya, bukti yang beredar terlalu rapi.
terlalu sempurna untuk jadi nyata. Nick mulai curiga, gimana kalau semua ini cuma permainan politik, Jude? Judy menatapnya lama. Kalau benar, berarti kita bukan lagi lawan penjahat biasa, kita lawan sistem. Mereka menemukan bahwa Mayor Leona punya koneksi rahasia dengan perusahaan keamanan pribadi bernama Predacor, perusahaan yang dulu mensuplai serum Nighthowler, dan pemiliknya seekor serigala kelabu bernama Rex Clawthorne, mantan tentara dan pendiri The Claw. Judy dan Nick menyusup ke markas Predacorp di luar kota. Di sana, mereka menemukan data rahasia. Rex bekerja sama dengan Leona untuk menciptakan ancaman buatan supaya rakyat ketakutan dan pemerintah bisa mengontrol mereka lewat hukum darurat. Berita bocorannya menyebar. Video rahasia yang menampilkan Mayor Leona dan Rex Clawthorne menyusun strategi manipulasi politik jadi viral. Kota Zootopia meledak dalam kerusuhan. Predator dan mangsa kembali saling curiga. Polisi kewalahan. Gedung pemerintahan diserbu massa. Di tengah kekacauan itu, Judy berdiri di depan balai kota. Berdiri antara dua kubu yang saling membenci. Dia berteriak, Zootopia bukan tentang siapa yang salah, tapi siapa yang berani memperbaiki. Namun sebelum ia sempat lanjut, sebuah tembakan terdengar. Pelurunya bukan untuk membunuh, tapi untuk membungkam. Judy jatuh tapi masih sadar. Dan di tengah kekacauan, dia melihat siluet Leona di balkon atas. Tersenyum dingin, sebelum mundur ke balik bayangan. Beberapa minggu kemudian, Zootopia masih porak-poranda. Leona dan Rex dinyatakan hilang. Nick dirumorkan melarikan diri setelah dianggap pengkhianat. Dan Judy, meski terluka, kembali bertugas. Tapi bukan sebagai polisi. Dia memilih berhenti dari ZPD. Suatu sore di taman kecil dekat distrik Savannah, Judy duduk menatap horizon. Seekor rubah datang mendekat. Nick, wajahnya lelah, tapi matanya hangat. Masih marah, katanya telan. Judy tersenyum. Enggak, aku cuma capek, Nick, duduk di sampingnya. Kau tahu, mungkin kita gak bisa nyelamatin seluruh kota, tapi kita bisa nyalain lilin kecil, biar yang lain tahu gelapnya sampai di mana. Judy menatap matahari terbenam lalu mengangguk. Dan dari situ, mungkin harapan bisa tumbuh lagi. Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncover.